Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel Winda Novianti. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem informasi pelanggan atau disebut dengan Customer Information System. Disimak baik-baik ya guys. Sistem informasi pelanggan. Definisi sistem informasi pelanggan atau disebut Customer Information System adalah sebuah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, menganalisis, dan menyediakan informasi terkait dengan pelanggan suatu perusahaan atau organisasi. Sistem ini membantu dalam memelihara catatan pelanggan, interaksi dengan pelanggan, riwayat pembelian, preferensi, dan informasi lain yang relevan untuk meningkatkan pelayanan dan pengalaman pelanggan. Analisis sistem informasi pelanggan adalah proses evaluasi dan penilaian terhadap semua aspek yang terkait dengan sistem informasi pelanggan dalam suatu organisasi. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memastikan bahwa sistem tersebut berfungsi secara optimal dalam mendukung kebutuhan dan tujuan bisnis perusahaan, serta memberikan nilai tambah dalam mengelola hubungan dengan pelanggan. Berikut ini beberapa tahapan yang biasanya dilakukan dalam analisis sistem informasi pelanggan. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan bisnis. Ialah tahap awal mengidentifikasi kebutuhan bisnis perusahaan terkait dengan hubungan pelanggan, melibatkan pemahaman mendalam tentang tujuan bisnis, strategi pemasaran, dan harapan perusahaan terhadap sistem informasi pelanggan. Yang kedua ada pengumpulan data. Data tentang proses bisnis, kebutuhan pelanggan, dan sistem yang sudah dikumpulkan ini dapat meliputi data transaksi pelanggan, riwayat interaksi pelanggan, dan informasi demografis atau perilaku pelanggan. Yang ketiga ada analisis kesenjangan, perbandingan antara kebutuhan bisnis yang mengidentifikasi dan kemampuan sistem informasi pelanggan yang ada dilakukan untuk mengidentifikasi kesenjangan atau kekurangan yang perlu diatasi. Untuk yang keempat ada perancangan sistem. Tahap ini melibatkan perancangan perubahan atau peningkatan pada sistem informasi pelanggan untuk mengatasi kesenjangan yang telah diidentifikasi. Ini mungkin melibatkan pengembangan modul baru, integrasi dengan sistem lain, atau perubahan pada proses bisnis yang ada. Yang kelima, ada pengembangan solusi. Solusi yang dirancang kemudian dikembangkan, baik itu dengan membangun atau mengonfigurasi perangkat lunak baru atau melakukan perubahan pada sistem yang sudah ada. Yang keenam ada uji coba. Sistem yang baru dikembangkan diuji coba secara menyeluruh untuk memastikan bahwa mereka memenuhi kebutuhan bisnis dan berfungsi sesuai yang diharapkan. Uji coba juga dapat melibatkan pengujian kinerja, keamanan, dan kendala sistem. Untuk yang ketujuh ada implementasi. Setelah lolos uji coba, sistem baru diimplementasikan di seluruh organisasi. Ini melibatkan pelatihan pengguna, migrasi data, dan pengaturan infrastruktur yang diperlukan. Untuk yang terakhir ada evaluasi dan pemeliharaan. Setelah implementasi, sistem terus dievaluasi untuk memastikan bahwa mereka tetap relevan dan efektif. Pemeliharaan rutin juga dilakukan untuk memastikan bahwa sistem berjalan dengan baik dan memperbaiki masalah yang muncul. Proses sistem informasi pelanggan. Proses sistem informasi pelanggan merupakan siklus yang berkelanjutan, di mana data terus dikumpulkan, diproses, dan dievaluasi untuk memastikan bahwa perusahaan dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan dan meningkatkan hubungan mereka dengan pelanggan. Proses sistem informasi
ada pengumpulan data pelanggan. Proses ini dimulai dengan pengumpulan data pelanggan dari berbagai sumber termasuk formulir pendaftaran, transaksi, pembelian interaksi pelanggan, survei kepuasan, dan sumber lainnya. Data yang dikumpulkan bisa meliputi nama, alamat, nomor telepon, email, riwayat pembelian, frekuensi produk, dan lain sebagainya. Untuk yang kedua ada penyimpanan data. Data pelanggan yang terkumpul kemudian disimpan dalam basis data yang terpusat atau distribusi penting untuk memastikan bahwa data disimpan dengan aman dan dapat diakses dengan mudah oleh pengguna yang berwenang. Yang ketiga ada pemrosesan data. Setelah data pelanggan disimpan, mereka kemudian diproses untuk berbagai tujuan seperti segmentasi pelanggan, analisis perilaku pembelian, dan personalisasi layanan. Pemrosesan data ini bisa melibatkan penggunaan teknik seperti analisis data, pemodelan prediktif, dan kecerdasan buatan. Yang keempat ada analisis data pelanggan. Data pelanggan dianalisis untuk mengidentifikasi pola tren dan kecenderungan dalam perilaku pembelian dan preferensi pelanggan. Analisis ini dapat memberikan wawasan berharga yang digunakan untuk mengambil keputusan bisnis yang lebih baik. Untuk contoh sistem informasi pelanggan ada data identitas pelanggan, informasi dasar tentang identitas pelanggan seperti nama, alamat, nomor telepon, dan alamat email. Yang kedua ada riwayat pembelian, informasi tentang transaksi pembelian yang dilakukan oleh pelanggan termasuk produk atau layanan yang dibeli, jumlah pembelian, tanggal pembelian, dan metode pembayaran. Untuk yang ketiga ada riwayat interaksi, catatan tentang setiap interaksi antara perusahaan dan pelanggan termasuk panggilan telepon, email, obrolan langsung, atau interaksi media sosial. Yang keempat ada preferensi produk, informasi tentang produk atau layanan yang disukai oleh pelanggan, preferensi merek, ukuran, atau warna tertentu, dan preferensi pengiriman atau pembayaran. Segitu saya yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.